ditembak di mulut saya, Thomas. Waktu itu pakai senjatanya model kayak pistol, itu revolver apa ya, pokoknya 6 peluru. Itu ditembakkan di mulut saya, Thomas, dalam mulut, Thomas. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Ternyata hambanya Evangelis Daud-Tony pernah ditembak sebanyak 6 kali di mulutnya. Seperti apa cerita lengkapnya? Mari kita dengarkan. Semoga memberkati. Ini dia. Ya Pak Daud, nih sekarang Pak Daud di dunia media sosial sekarang lagi tentang bongkar-membongkar Pak, tentang supranatural. Gini Thomas ya, Ya, di masyarakat itu beredar dukun palsu, hal yang palsu, itu 95%. Nah, tapi yang asli pasti ada, itu 5%. 5%, itu pun tinggalnya pasti di kampung-kampung ya Pak Daud ya? Itu nanti akan terbukti pada waktu perang, Thomas. Perang apa Pak Daud? Ya perang suku, perang kerusuhan, atau terjadi kayak kerusuhan lah. Atau perang melawan penjajah, atau melawan negara asing. Nah, itu baru bisa kelihatan yang asli itu, Thomas. Ya Pak Daud. Kayak Sampit, kerusuhan, perang suku Dayak dan Madura. Nah, itu baru kelihatan, Thomas. Iya, Pak Daud. Tapi selama tidak ada perang, yang muncul dukun-dukun palsu kebanyakan, Thomas. Iya, Pak Daud. Karena kan segala sesuatu akan terbukti di lapangan. Betul. Thomas. Betul. Jadi macan apa jadi kucing kan gitu. Iya Pak Daud. Nah, kalau semacam ilmu kebal, terus ilmu kebal dan bermacam itu termasuk pemilik dukun asli atau palsu atau memang entertainment, Pak? Yang asli itu ada, Thomas ya. Tapi kan ada berbagai macam tingkatan ilmu kebal, Thomas. Tergantung ilmu kebalnya sampai sekuat apa gitu loh, Thomas. Iya. Misalnya ilmu kebal yang tingkat paling dasar ya, yang paling itu kebal gotri. Tapi kalau ditembak peluru ya mati. Gitu ya Pak. Kalau ada tembak ilmu nggak Pak? Ya bolong. Kebal miskin Pak. Kalau kebal gotri itu kebanyakan hanya asmaan aja ya, diisi aja. Oh, iya Pak. Dimantrain, dimasukin. Itu kebal gotri, Thomas. Iya Pak. Apalagi Pak, yang paling rendah kebal gotri. Yang level tengahnya apa Pak? Nah, setelah itu, ini kita ngomong senjata, jenis senjata api ya Thomas ya? Iya. Setelah kebal gotri, nanti kedua jimat yang punya pusaka, seperti kayak Wesi Kuning, Ulang Kebolandok, Kitab Stambul, Kul Buntet. Semua punya tuh saya Thomas dulu. Iya. Jenis Kul Buntet, Wesi Kuning. Nah itu kebal peluru Thomas. Oh, ditembak pun tetap nggak akan tembus ya Pak? Tapi itu pelurunya yang kaliber 9 mili ya. Oh. Kaliber 9 mili itu yang bentuknya model tumpul. Mas. Oh, harus tumpul ya Pak Daud ya? Tapi jenis yang pusaka itu kan yang beredar di masyarakat banyak palsunya daripada aslinya, Thomas. Iya, betul. Nah, yang ketiga, jenis kebal pusaka dimasukkan dalam badan. Oh, pusaka dimasukkan dalam badan ya. Nah, kalau yang jenis kedua tadi, kalau ditembak kaliber 5,56, senapan serbu yang bentuk runcing, tembus, Thomas. Tembus ya? Tembus. Jadi kalau yang hanya pusaka-pusaka aja itu, kalau kena yang kaliber 5,56 ya. Ya. Mili ya. Kaliber 5,56 lah ya. Ya. Yang bentuknya runcing,
tembus, Mas. Ya. Nah, itu kan ada kalibernya semua, Thomas. Ya. Makanya kan saya lagi berimajinasi. Berarti kalau orang kebal itu ada peluru, ada apa tuh kayak berputar-putar, nggak bisa nembus Pak ya. Kayak di film-film Pak Daud ya. Itu kan peluru kan berputar, Thomas. Oh. Nah, kan itu ada namanya uji balistik juga, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, itu yang kedua, itu yang 9 mili itu jenis pusaka. Jimat. Tapi kalau yang ketiga 5,56. Apa, Thomas? 5,56, Pak Daud. Itu pusaka di Mas Badan. Itu ditembak 5,56 ya enggak tembus, Thomas. Kaliber 5,56. Apalagi kaliber 9 mili tidak tembus. Karena kan tumpul. Ya? Berarti kalau orang kebal pun pakai tusuk jarum pun tembus ya, Pak Daud ya? Belum tentu, Thomas. Ada yang tidak tembus. Oh gitu ya. Tergantung jenis kebalnya itu kebal apa dulu. Kebal logam atau kebal api, kan gitu. Oh, kalau dia kebal api, nah yang ketiga, yang ketiga, tapi kalau yang jarum ditusuk tidak mempan, tertembak 5,56 kaliber itu ya tembus juga. Modiar juga, Thomas. Modiar juga ya, Pak Daud. Jelas, Thomas. Jelas, Pak Daud. Nah, jelas. Dukun-dukun yang zaman sekarang kan tidak memahami ilmu kebal itu tingkatannya sampai di mana, Thomas. Iya, Pak Daud. Kalau saya paham, karena dulu kan saya pernah, waktu SD kan saya pernah dites, Thomas. Iya. Dulu kan saya pernah diminta untuk jaga presiden sebelum SBY, Thomas. Oh, iya Pak Daud. Waktu itu saya masih SD. Itu, tapi sama kakek saya tidak boleh. Iya. Karena belum waktunya. Waktu itu saya dites, ditembak di mulut saya, Thomas. Terus? Waktu itu pakai senjatanya model kayak pistol, itu revolver apa ya, pokoknya 6 peluru. Itu ditembakkan di mulut saya, Thomas, dalam mulut, Thomas. Oh, iya, Pak. Karena untuk mengetes ilmu kebal yang betul-betul sempurna, itu ditembak di dalam mulut, Thomas. Kalau di mulut dia kebal, maka seluruh badannya itu benar kok kebal semua, Thomas. Oh, begitu Pak Daud ya. Jadi kalau yang tembak mulut yang kebal, berarti ilmu tinggi ya Pak Daud ya? Iya. Ya dulu kebal, mulut aja kebal, Thomas. Apalagi rambutnya? Saya dulu ditembakkan 6 kali, Thomas. Iya Pak Daud. Di mulut saya, Thomas. 6 kali Pak Daud ya? Iya, jadi mulut saya suruh buka, langsung mulut saya dimasukin pistol, Thomas. Dor itu Pak Daud ya? 6 kali. Itu pada waktu saya masih SD, Thomas. Oh, masih SD ya? Karena dites, karena kakek saya dulu diminta untuk jaga Presiden Soeharto. Oh. Tapi beliau tidak berkenan karena sudah umur ya. Iya. Nah, ajudannya Presiden langsung nyoba saya, Thomas. Iya. Tidak mempan, Thomas, karena saya kan kebal sempurna, Thomas. Ya. Pak, ada nggak ilmu yang kebal granat, Pak? Susah ya, Thomas. Kebal granat. Saya pun belum nyoba. Saya belum nyoba. Belum nyoba, Pak Daud ya. Nah, setelah itu kebal yang keempat, Thomas, yaitu pusaka dimasukkan dalam tubuh, dimantrain, dan kekuatan menyatu, Thomas. Oh iya, itu bisa menahan kaliber 762, Thomas. Itu pun kelemahannya ada, tidak boleh menikah seumur hidup, harus perjaka ting-ting, Thomas. Waduh. Nah, perjaka berarti yang belum pernah hubungan suami istri ya, Pak? Dan tidak pernah hubungan dengan laki-laki juga, masuk laki-laki kan homo, ombreng. Iya, Pak Daud. Nah, jadi tergantung kalibernya juga, Thomas. Semua ilmu itu bisa menahannya. Rompi anti peluru kan juga ada jenis kaliber, menahan kaliber berapa juga kan gitu, Thomas. Ya. Jadi selama ini dukun belum ada bisa
mengetes dirinya pakai granat ya Pak Daud ya. Nggak usah pakai granat, Thomas. Masukkan dalam air 1 malam ya mati. Itu Pak Daud ya. 1 malam tenggelam loh ya. Iya. Jadi kalau saya ngomong pesulap merah itu ngomong, sebenarnya ya ada benarnya juga. Iya. Karena memang yang di masyarakat itu 95% tipu-tipu. Tipu-tipu Pak Daud ya. Nah, kalau mau tahu yang asli gimana? Harus ada perang, Thomas. Oh ya. Selama kayak kita zaman kemerdekaan, tokoh sakti muncul kan karena perang, Thomas. Betul. Kerajaan juga demikian karena perang. Nah, tanpa perang itu nggak bisa, Thomas. Ya. Tapi yang penting nggak usah ribut-ribut lah. Kalau mau nyoba ya untuk apa gitu loh. Penting hidup ini ya disyukuri, dinikmati lah. Orang nggak percaya ya sudah kan gitu, Thomas. Iya. Sahabat KP, apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony bermanfaat untuk wawasan atau pengetahuan kepada kita bahwa ilmu kebal itu ada dan kuasa gelap dalang di baliknya atau iblis ini gaib. Ya. Kenapa ini penting kita ulas? Karena banyak komentar ya yang saya baca mengatakan aku tidak percaya adanya ilmu kebal. Ilmu kebal itu tidak ada, katanya begitu. Ya silahkan saja kalau sahabat tidak percaya. Tapi saya percaya ilmu kebal itu ada. Itu adalah kekuatan yang dilakukan oleh iblis. Hambanya Evangelis Daud Tony telah menekankan memang ada. Beliau juga dulu pernah punya ilmu kebal. Ya sebelum bertobat ya. Beliau adalah murid si setan kober dan si sapu angin yang sakti. Bahkan pernah menjadi bagian dari tim Presiden Soeharto. Dan hambanya Evangelis Daud Tony pernah diuji kekuatan ilmu kebalnya, ditembak sebanyak 6 kali di mulut. Ya, tentunya tidak tembus karena dia mempunyai kekuatan ilmu kebal yang luar biasa. Dan tolong jangan salah paham, kita tidak bermaksud untuk mengagung-agungkan iblis atau membesar-besarkan kekuatannya. Tidak, ini hanya sekedar wawasan pengetahuan. Ya, bahwa ilmu kebal itu ada, tetapi ada juga kelemahannya. Ya, ada titik lemahnya dan itu bisa ditembus. Penerapan praktisnya adalah sehebat apapun, sekuat apapun iblis memanifestasikan kekuatannya melalui orang, ya, itu ada kelemahannya. Itu bisa ditembus termasuk ilmu kebal itu tadi. Ya. Dan mungkin sejenisnya apalah itu, ada kelemahannya. Ini menunjukkan iblis itu memiliki kelemahan dan kekuatannya bisa dihancurkan. Ya, apalagi kalau kita melibatkan nama Yesus, darah Yesus, in Jesus name, dengan iman yang teguh. Ya, bukan kesombongan ya, bukan menantang-menantang begitu, enggak, kita enggak boleh menantang-menantang seperti itu. Tapi percayalah, Tuhan di pihak kita, Tuhan menutup bungkus kita dengan kuasanya, dengan kuasa Roh Kudus. Ingat perlengkapan senjata Allah. Itu kalau kita miliki membuat iblis gentar. Ya. Jadi tetap bersyukur menjadi orang percaya, milikilah iman yang teguh kepada Tuhan. Ya, supaya kita terus disertai, dilindungi dan diberkati Tuhan. Jangan ada di antara kita orang percaya yang memiliki ilmu seperti ini atau mungkin juga bersekutu dengan kuasa gelap, membangun relasi secara gaib. Tidak boleh. Kekuatan Tuhan adalah yang terbaik. Satu-satunya yang harus kita punya, biarlah Tuhan yang berperang ganti kita. Kita cukup menyaksikan bahwa Tuhan yang bekerja melindungi anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati.